Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Madinah yang solih-solihah, ketemu lagi bersama Bunda Hana. Gimana ya? Pasti kangen banget suasana di sini ya. Ayo, siapa yang gak kangen? Kita berada di Present Putra Dharma Islamic School. Kangen banget ya kita sekolah di Present, iya kan? Jangankan kalian, Bunda Hana juga kangen. Kita bermain bersama, main petak umpet, belajar bareng di Present ini, iya kan? Ya Allah, semoga pandemi ini segera berakhir ya. Semoga kita bisa belajar di Present School ini, iya kan? Nah, ya. Pada kesempatan ini, Bunda Hana akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam. Nah, sebelum memulai materi sumber daya alam, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, yang sebanyak-banyaknya. Baik, kita awali materi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, sumber daya alam hayati, yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti ikan, susu, telur, daging, sayur, buah, dan kayu. Nah, sekarang pengertian dari sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti bahan tambang, pasir, udara, sinar matahari, dan minyak bumi. Nah, itulah sumber daya alam berdasarkan asalnya. Sekarang, sumber daya alam berdasarkan keterbaruannya. Itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Adalah sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Nah, yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah seperti tumbuhan, hewan, air, dan hasil hutan. Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Nah, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti besi, tembaga, nikel, batu bara, minyak tanah, dan solar. Itulah jenis-jenis sumber daya alam menurut keterbaruannya. Sumber daya alam itu mempengaruhi lingkungan juga. Nah, jadi lingkungan tempat tinggal kita yaitu lingkungan yang menjadi faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Apa sih faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia? Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia.
Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Kita memiliki pulau yang besar, ya. Dan yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Perbedaan ini yang dapat mengakibatkan perbedaan mata pencaharian masyarakat. Nah, sekarang setiap daerah itu mata pencahariannya berbeda-beda, tergantung ada di dataran mana daerah tersebut. Seperti dataran tinggi atau pegunungan, itu mata pencahariannya berbeda dengan dataran rendah. Contoh, mata pencaharian yang ada di dataran tinggi seperti perkebunan, peternakan, perdagangan, dan jasa. Contoh, dataran rendah, pertanian, perkebunan, perikanan, ternak, industri, kehutanan, perdagangan, dan tambang jasa. Sekian materi dari Bunda. Mudah-mudahan anak Bunda yang soleh-solihah paham ya tentang sumber daya alam. Nah, tugas dari Bunda adalah kalian menggambarkan jenis-jenis sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Digambar di kertas HPS, kemudian dipoto dan dikirimkan ke Bunda-Bunda. Bunda Hana tunggu ya. Nah, pesan dari Bunda, yang pertama, jangan lupa sholat 5 waktu. Dan ingat 4M. Yang pertama, memohon kepada Allah semoga kita dilindungi terus sama Allah agar terjaga dan terlindungi dari segala macam penyakit. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, mencuci tangan. Oke, sekian dari Bunda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dipoto belum? Hah? Oh mulai? Udah mulai? Oh iya, sip. Udah penutupannya? Oke. Udah nggak Jen? Sekian materi dari Bunda. Oh belum? Belum.